Sistem memberiku penampilan yang tampan, yang membuat semua orang tergila-gila. Juga memberiku identitas sebagai tuan muda sejati, tetapi sebagai peran pendukung. Ketika aku kembali ke keluarga kaya, tuan muda palsu telah menaklukkan hati keempat tokoh utama wanita. Dia menjadi orang yang disayangi dalam arti sebenarnya. Sedangkan aku adalah seorang fobia sosial. Juga tidak ingin memiliki interaksi apapun dengan mereka. Tetapi sistem berkata, aku harus keluar selama 8 jam setiap hari. Jika tidak, ia akan mengungkapkan keberadaanku kepada 4 tokoh utama wanita. Aku tahu betapa besar daya rusak dari ketampananku. Aku tahu betapa besarnya. Aku juga tahu bahwa kecantikan yang ekstrem adalah sebuah dosa asal. Tidak ada cara lain. Aku terpaksa mengikuti perintah sistem. Keluar tidak apa-apa. Asalkan tidak berbicara dengan orang lain. Itu sudah cukup. Ada satu tempat di mana aku tidak perlu berbicara dengan orang lain, yaitu perpustakaan. Selamat datang, Tuan Muda. Para pelayan membungkuk dan menyapa. Aku dengan dingin tidak menjawab. Aku mengenakan pakaian musim semi terbaru dari Dior, dengan kaki yang panjang dan lurus, menonjolkan auraku yang luar biasa. Para pelayan saling memandang dengan canggung. Tuan muda siang ini, meskipun setengah tahun tidak keluar rumah, tetapi begitu muncul, seluruh keluarga Su menjadi gempar. Pukul 13.30 di perpustakaan terbesar. Seorang gadis mengenakan gaun putih, dengan wajah manis dan imut, dengan malu-malu mendekat, membuka iPhone model terbaru, meletakkannya di depanku. Kakak tampan, boleh minta WeChat-mu untuk kenalan? Aku baru datang 1 jam dan sudah ditakuti oleh orang ini. Ingin segera bangkit dan lari secepat mungkin. Manusia yang bisa berbicara dan bersosialisasi sangat menakutkan. Di permukaan, aku hanya meliriknya dengan dingin. Tidak menjawab. Gadis itu menyadari keenggananku, tetapi tetap tidak berhenti berbicara. Kakak tampan. Beri aku sedikit muka. Dong. Gadis itu menatapku yang diam dengan ekspresi bingung. Kamu bukan orang bisu? Kan tanda tanya. Kamulah yang bisu. Aku dengan susah payah mengeluarkan kalimat ini. Beri aku sedikit muka. Dong. Kakak tampan. Xiao mengiau. Dalam kehidupannya adalah seorang ekstrovert. Sama sekali tidak peduli dengan ekspresi dinginku. Sistem 33 sedikit bingung. Secara tidak sadar, merasa bahwa banyak berinteraksi dengan orang ekstrovert bermanfaat bagi penderita fobia sosial. Jinglan, tidak apa-apa. Kita tenang. Kita bisa perlahan berdiri dulu. Keluar. Tunggu tenang baru bicara. Ia terus menenangkan emosiku. Seperti seorang psikolog yang berdedikasi. Wos! Semua orang hanya melihat pemuda tampan itu berdiri. Dengan wajah dingin melangkah keluar. Silo mengiau termangu di tempat. Senyum di wajahnya. Dengan ponsel di tangannya. Terhenti. Raut wajahnya juga menjadi dingin. Melihatku berjalan lurus melewatinya. Ini adalah pertama kalinya. Kak Dao. Teman-teman baiknya segera mengerumuninya. Orang ini agak sombong. Ya. Anak siapa itu? Silo mengiau melihat pakaian pemuda itu yang tidak biasa. Semuanya adalah produk terbaru musim ini dari Dior. Ditambah dengan aura dingin bawaan itu. Postur tubuh yang tegap dan tinggi. Benar-benar orang dari kalangan yang sama dengan mereka. Hanya tuan muda dari keluarga kaya yang bisa mengembangkan penampilan seperti itu. Tidak tahu. Wajahnya sangat asing. Sui Liu maju dengan ekspresi tidak senang menatapnya. Keduanya belajar di Universitas Beihua. Jadi mereka setara dan biasanya berinteraksi. Sui Liu adalah sepupu Feng Yingxuan. Biasanya hubungan mereka sangat baik. Jadi Xiao Mengiau juga memberinya sedikit muka. Adik Liu, kamu jatuh hati ya? Pemuda itu memang sangat tampan. Haha. Xiao Mengiau mengangkat alisnya. Sikapnya yang sedikit angkuh, khas nona dari keluarga terpandang, membuat Sui Liu semakin marah. Xiao Mengiau berkata dengan jijik, jangan macam-macam. Trik apa itu? Hanya kamu yang serius. Pria-pria seperti ini mungkin sengaja keluar untuk mencari uang, khusus untuk memancing orang bodoh sepertimu. Sui Liu mendengus dengan jijik. Xiao Mengiau berkata dengan jijik, seolah-olah kamu sangat setia saja. Bahkan tidak tahu siapa namanya. Mendengar kalimat ini,
Sue Yili yang biasanya dingin dan terkendali, tidak bisa lagi menahan amarahnya. Matanya memerah. Di matanya berkobar api kemarahan yang hebat. Pria yang dicintainya pada pandangan pertama dijak seperti itu oleh Xiao Mengyao. Siapapun tidak akan tahan untuk tidak meninjunya. Xiao Mengyao juga marah. Selain kakak perempuannya, belum pernah ada yang memukulnya. Di perpustakaan terbesar di kota, dua gadis muda berpakaian mewah berkelahi di depan semua orang. Aku, si fobia sosial, keluar selama 1 jam. Aku dengan wajah dingin berjalan cepat masuk ke rumah. Dengan cepat aku menerima suara pengingat tak berdaya dari sistem. 33. Tuan, misi hari ini gagal. Hadiah 10 poin nilai ketampanan. Indikator tubuhku lagi-lagi berubah. Sudahlah, hancur saja. Kelelahan yang berasal dari jiwa terasa menguras seluruh tenagaku. Secara alami mengabaikan hampir semua tatapan para pelayan yang tak bisa menahan diri untuk menatapku. Tuan muda ini terlalu tampan. Para pelayan sama sekali tidak merasa ada yang aneh dengan fakta bahwa aku menjadi lebih tampan. Teknologi hitam dari sistem 33 hanya membuat mereka secara alami merasa bahwa aku memang sudah setampan ini. Su Jingyu mendengar bahwa Song Li mengalami kecelakaan, bersiap pergi ke rumah sakit swasta yang dirancang khusus untuk bangsawan keluarga Song. Untuk menjenguknya sebentar, dia berdandan selama lebih dari 1 jam, memastikan dirinya sempurna dari ujung rambut hingga ujung kaki. Gaya yang samar-samar terlihat itu dirawat dengan cermat tanpa meninggalkan jejak. Dia belajar sangat lama, membuat seluruh penampilannya terlihat segar dan bersih, penuh dengan sinar matahari dan ketampanan. Dia membawa tas buaya hitam, merapikan ujung celana putihnya. Jam tangan mewah di pergelangan tangannya serasi dengan oranya. Su Jingyu setiap kali keluar selalu seperti ini, bersiap 2 jam sebelumnya untuk berdandan, dengan niat menciptakan kesan alami seolah-olah tidak berdandan dengan cermat. Bukankah wanita suka pria yang tampan alami? Sialan, kalau tidak, dirinya sendiri juga tidak perlu repot-repot seperti ini. Dia bertunangan kemarin. Batu besar di hatinya telah terangkat. Sekarang statusnya naik 1 tingkat lagi. Dia dengan gembira turun. Aku berjalan dari arah berlawanan. Dia terkejut. Aku terpaku selama 5 menit. Tidak bisa sadar sampai aku berjalan melewatinya. Keduanya tidak saling bicara, tapi itu membuat wajahnya pucat seketika. Tidak ada darah tersisa, seolah jatuh ke dalam lubang es. Pria kurus dan hitam yang penuh luka itu, kampungan dan kasar, hanya dalam waktu setengah tahun yang singkat, telah menjadi begitu tampan. Bahkan jauh lebih tampan darinya. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Dengan pakaian abu-abu, aku bisa bersaing dengan matahari. Saat kami berpapasan, Su Jingyu untuk pertama kalinya merasa rendah diri. Dia selalu memiliki rasa superioritas terhadapku. Sangat kuat. Bagaimanapun juga, dia dibesarkan dengan kemewahan di keluarga Aso. Dididik dengan cermat selama 18 tahun penuh. Sedangkan aku di rumah, ibu kandungku sendiri, disiksa begitu lama. Jangankan etiket makan dan musik untuk membentuk karakter, mungkin bahkan belum lulus SMP. Saat pertama kali bertemu, melihat seorang udik yang pemalu, dengan wajah penuh kebingungan, dia sangat bangga. Jinglan, meskipun darahmu lebih baik dariku, tapi lalu kenapa? Dia bahkan sengaja menyuruh pelayan bergosip di depan pintu kamarku, berharap bisa membuatku yang sedang sakit, penyakitnya menjadi lebih parah. Sebaiknya aku bunuh diri. Selama aku mati, dia akan menjadi satu-satunya putra keluarga Su. Dia akan menjadi pewaris berikutnya dari keluarga Su. Juga tuan muda Su yang sah. Tak disangka, aku tidak hanya terlihat sehat, tapi juga bisa keluar. Dan bahkan menjadi begitu tampan. Iri. Iri seperti racun yang mengalir di hatinya. Membuatnya meringis. Hatinya sakit hingga tak bisa bernapas. Semua keinginan dan ambisinya hancur berkeping-keping saat wajahku muncul. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Dia harus mencari cara. Su Jingyu dengan gemetar melangkah keluar dari rumah. Setelah masuk ke mobil keluarga, memerintahkan sopir untuk pergi ke rumah sakit keluarga Song. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di luar rumah sakit keluarga Song.
Su Jingyu juga sudah tenang kembali. Setelah mengetahui duduk perkaranya di rumah sakit Song Li diam-diam. Jadi kalian tidak tahu nama orang itu. Sudah berkelahi dengan saudari-saudari kita. Kelompok gadis-gadis ini pada dasarnya saling terkait, memiliki hubungan satu sama lain. Disebut saudari juga tidak berlebihan. Fang Yingxuan mengerutkan kening. Melihat wajah pucat Sui Liu, merasa sangat tak berdaya. Aku sudah tidak tahan lagi. Sungguh tidak tahu bagaimana keluarga Zui mendidikmu sampai bisa menjadi orang yang tergila-gila seperti ini. Fang Yingxuan sedang menasihati sepupunya. Kakak perempuan Xiao Mengyo juga harus menasihati adiknya sendiri. Bencana datang dari mulut. Maaf. Dua gadis keras kepala. Hanya bisa dengan wajah masam saling meminta maaf. Fang Yingxuan adalah seorang playgirl. Pernah berkencan dengan supermodel dunia. Juga pernah berkencan dengan pria tertampan ketiga di dunia. Masalah ini sudah selesai. Tetapi dia sangat penasaran. Pemuda tampan yang membuat kalian berkelahi itu sebenarnya anak siapa? Tuan muda. Su Jingyu mendengar kalimat ini. Hatinya menenggang. Entah kenapa, ada firasat buruk. Matanya bergerak sedikit, sedang memikirkan sesuatu. Akhirnya, dia tetap menyerah untuk ikut campur dalam masalah ini. Bagaimanapun juga, sekarang dia sudah mapan di posisi tunangan Shen Yuxi. Jika ikut campur dalam masalah ini, sama saja dengan mencari masalah. Sehari kemudian, informasi tentangku tersusun rapi di tangan Fang Yingxuan, Song Lei dan Xiao Mengyao. Informasinya bahkan sangat detail hingga aku sejak usia 9 tahun di Desa Utara nomor 123, Desa Su, Kabupaten Guxia, Provinsi Anning. Di samping lahan pertanian, turun ke sawah bekerja. Tuan muda sejati keluarga Su, Su Jinglan. Fang Yingxuan membolak-balik informasi. Sangat tertarik. Agak menarik. Saat ini aku berbaring di tempat tidurku, membalikan badan, lalu mengangkat tangan menggaruk pipi. Sistem 33 sibuk sekali. Pasti ada masalah dengan rencana yang kubuat sebelumnya. Tidak bisa. Aku harus menyesuaikannya lagi. Fang Yingxuan sudah punya rencana. Menyuruh orang berjaga di depan rumah keluarga Su. Hasilnya nihil. Aku menyuruhmu mencari tahu pola keluarnya dia. Sekarang kamu bilang padaku. 3 hari ini, dia bahkan tidak melangkah keluar dari kamarnya. Fang Yingxuan menatap pengawalnya. Ingin tertawa marah. Zhou Lin, sebagai seorang pengawal wanita, baru pertama kali menerima tugas yang tidak ada solusinya. Seperti ini. Aku bahkan sudah menyuap pelayan keluarga Su. Pelayan itu memberitahuku. Setiap hari, makanan sudah disiapkan. Diletakkan di depan pintu. Kemudian baru Tuan Muda Su membuka pintu dan membawanya masuk. Tuan Muda Su selama 3 hari ini bahkan tidak keluar dari kamarnya. Aku benar-benar tidak bisa menemukan pola apapun tentang kapan dia keluar. Dia ingin menangis tanpa air mata. Benar-benar tidak menyangka. Seorang pemuda tampan berusia 18 tahun di masa jayanya bahkan tidak melangkah keluar dari kamarnya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Fang Yingxuan merasa sangat menarik. Dia mencari di dalam dokumen. Tentu saja ada deskripsi tentang kondisiku. Tapi dia tidak menyangka kondisi ini begitu parah. Bagaimanapun, aku yang sakit beberapa hari lalu baru saja keluar. Tunggu dulu. Jangan-jangan dia baru keluar sudah membuat masalah ini. Jadi semakin tidak berani keluar. Sampai batas tertentu. Fang Yingxuan dan aku sefrekuensi. Memang begitu. Meskipun dia punya 1000 cara, tapi orangnya tidak keluar. Ini benar-benar terlalu menantang. Fang Yingxuan baru pertama kali bertemu orang seperti ini. Kirim undangan untuk Su Zegang. Aku ingin mengunjunginya besok jam 4 sore. Su Zegang adalah kepala keluarga Su saat ini. Ayahku dan Su Jingyu. Jika gunung tidak datang kepadaku, maka aku akan mendatangi gunung. Kamu tidak keluar kamar, maka aku akan mencegatmu di depan pintu rumahmu. Hanya dengan pesona pribadiku. Aku tidak percaya. Bahkan seorang anak laki-laki yang baru, berusia 18 tahun, tidak bisa kuajak keluar. Di rumah keluarga Su, wajah tampan yang seolah dicium oleh Tuhan itu penuh dengan kehampaan. Bosan sekali. Sistem 33 mengambil kesempatan. Kalau sudah bosan, Tuan,
Apa sudah cukup istirahat? Kalau begitu, apa kita harus memulai misi baru? Mendengar suara semangat 33 membuatku berhenti. Sebenarnya aku juga tidak terlalu bosan. Aku menemukan satu hal. 33 benar-benar sangat memanjakanku. Selama aku menunjukkan tanda-tanda trauma psikologis akibat kejadian keluar rumah hari itu, sistem 33 akan segera berhenti memberiku tugas. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa istirahat lagi. Kalau begini terus, kapan fobia sosialmu akan sembuh? Misi terakhir gagal lagi. Aku sudah membuat rencana baru yang cocok untukmu. Kali ini kita pasti berhasil. Sistem 33 menyemangati dirinya sendiri. Ayo. Aku setengah mati mengangkat tangan. Baiklah. Selama ini, di bawah teman sistem 33, aku tidak lagi merasa terlalu kesepian. Tapi aku belum menyadari hal ini. Misi untuk besok dirilis. Meminta Tuan untuk memperkenalkan namanya kepada seseorang. Dan mengetahui nama pihak lain. Berhasil. Hadiah 1 poin nilai. Gagal. Hadiah 10 poin nilai ketampanan. Aku tak berdaya memegangi kepala. Mulai merengek. Aku masih merasa kejadian hari itu membuatku tidak nyaman. Semua gara-gara kamu menyuruhku keluar. Aku bahkan dipaksa berbicara dengan manusia. Seluruh badanku tidak nyaman. Sistem 33 dengan dingin menatap. Tidak bisa istirahat lagi. Sudah 3 hari. Menurut logika, 3 hari bisa membersihkan banyak pengaruh negatif. Melihat sistem 33 tidak mau mengalah, ekspresiku langsung muram. Baiklah, masih dengan nada suara yang rendah. Setengah mati. Wajah tampan yang tak bercela. Juga tidak bisa menyelamatkan ekspresi lesuku. Selama masa pasah, waktu berlalu dengan cepat. Dengan cepat, pukul 4 sore keesokan harinya, keluarga Su kedatangan tamu terhormat. Kepala keluarga muda dan berbakat dari keluarga Fang Yingxuan. Su Zhagang dengan tersenyum mempersilakannya masuk. Keduanya sepertinya langsung akrab, mengobrol tentang banyak urusan bisnis. Setelah beberapa saat berbicara, tiba-tiba Fang Yingxuan menghentikan topik ini. Saya dengar beberapa hari yang lalu, putra Anda sudah kembali. Benar, tanda tanya. Ekspresi Su Fu menegang, tetapi segera pulih. Memang benar begitu. Kenapa? Ada masalah apa? Reaksi pertamanya adalah membenci. Su Jingyu. Apakah dia menjelek-jelekanku di depan Fang Yingxuan? Lalu menyuruhnya datang untuk membelaku? Bagaimanapun, dia tahu. Kepala keluarga Fang ini dan putranya memiliki hubungan yang sangat baik. Bukan apa-apa. Hanya saja saya tahu kondisi putra Anda tidak begitu baik. Saya baru saja kedatangan seorang psikolog dari Jerman. Dia memiliki pengalaman pengobatan yang sangat kaya. Bagaimana kalau hari ini saya bantu Anda terlebih dahulu melakukan diagnosis awal untuk putra Anda? Fang Yingxuan malas berbelit-belit, langsung ke pokok permasalahan. Su Fu terkejut. Dia sudah memikirkan banyak kemungkinan. Bahkan berpikir, apakah keluarga Fang ingin merebut aset keluarga Su? Sehingga sengaja datang untuk bernegosiasi. Tapi sama sekali tidak menyangka. Targetnya adalah putranya sendiri, yang telah terdampar di desa selama 18 tahun. Dia terhadap anak kandungnya sendiri masih memiliki ikatan darah. Selama ini, aku mengurung diri di kamar. Bahkan ketika dia memanggil, aku tidak keluar. Dia juga tidak berani memaksaku. Jadi dia membiarkanku. Sekarang, jika ada kesempatan pengobatan yang bagus di hadapannya, jika itu benar, dia masih bersedia mencoba. Kalau begitu, lakukan saja sesuai cara Presiden Fang. Saya akan memanggilnya. Di depan pintu kamarnya dulu. Ayah Su membawa Fang Yingxuan tidak lama kemudian. Sudah tiba di depan kamar tidur utama di lantai 3. Seluruh lantai 3 adalah kamarku. Ada ruang game, bak mandi, toilet, ruang baca. Jadi aku bisa tidak keluar rumah dan tetap hidup dengan sangat nyaman. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar. Bagian depan lantai 3 seluruhnya adalah kamarku. Ada ruang game, bak mandi, toilet, ruang baca. Jadi aku bisa tidak keluar rumah dan tetap hidup dengan sangat nyaman. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar. Saat ini, aku sedang bingung jam berapa harus keluar. Memperkenalkan diri.
Atau menunggu pelayan membawakan makan malam. Biarkan pelayan memperkenalkan dirinya sebentar. Pasti tidak masalah. Aku menyemangati diriku sendiri. Anda letakkan saja makanannya di depan pintu. Tidak benar. Sekarang baru jam 4 sore. Belum waktunya mengantar makanan. Aku bereaksi. Jinglan. Begini, Ayah akan membawamu bertemu seorang teman. Nanti, Ayah akan membawamu bertemu dokter profesional. Untuk melihat penyakitmu. Kamu keluar dulu. Ya, tanda tanya. Ayah Su dengan lembut bertanya pada orang di dalam kamar. Fang Yingxuan hanya merasa lucu. Apa dia masih menganggap putranya anak berusia 8 tahun? Dia sudah 18 tahun. Terlalu berlebihan. Aku diam. Begitu memikirkan ada 2 orang asing di depan pintu. Sudah merasa seluruh tubuh tidak nyaman. Kalian pergilah. Aku tidak mau pergi. Aku langsung menolak dengan tegas. Dibandingkan dengan kegugupan dan kecemasanku. Sistem 33 sangat bersemangat. Jinglan. Kesempatan emas datang ke depan pintu. Perkenalkan diri sebentar saja, sudah cukup. Ayo. Mendengar kalimat ini, aku terdiam. Sepertinya ada benarnya juga. Daripada menunggu pelayan datang malam nanti, lebih baik langsung selesaikan tugas sekarang. Sekalian menghadapi pria paruh baya di luar pintu. Mungkin ini adalah efek samping dari fobia sosial. Aku terhadap ikatan keluarga, bahkan cinta. Sama sekali tidak punya perasaan. Bagaimanapun, ini adalah ayah Su Jinglan, bukan ayahku. Setelah berpikir sejenak, aku merasa ide ini boleh juga. Beberapa saat kemudian, aku menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Mencoba untuk rileks. Bukan masalah besar, hanya memperkenalkan diri. Aku pasti bisa. Sistem 33 terus menyemangati. Ayo, Jinglan. Ayo. Fang Yingxuan. Mendengar suara pintu perlahan terbuka. Aku mengenakan jubah tidur hitam putih. Hanya memperlihatkan sedikit dada bidangku. Sangat tampan. Tidak kalah dari pria tampan manapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Hanya dengan melihatku, hatinya yang tenang sudah sedikit bergejolak. Dia mengangkat kepala, menatap lurus ke wajahku. Alis pedang, mata cerah, hidung mancung. Ada aura transenden yang sulit dilupakan. Dia terdiam sejenak. Tenggorokannya sedikit kering. Halo, saya Su Jinglan. Anda siapa? Suara rendah dan merdu pemuda itu bergema di telinga Fang Yingxuan. Seolah membawa rasa yang kaya dan unik, yang membuatnya mabuk kepayang. Halo, saya Fang Yingxuan. Sadar, dia menggumamkan kalimat itu. Belum sempat berkata lebih banyak, pemuda tampan di hadapannya seolah menghela napas lega. Dengan cepat kembali ke kamar dalam sedetik. Buk, pintu tertutup. Ayah Su juga terkejut. Bahkan setelah pintu tertutup, dia belum sadar. Dia sudah lama tidak bertemu putra kandungnya ini. Tidak menyangka tumbuh menjadi begitu tampan. Sepertinya nanti, keluarga Su akan naik ke level yang baru. Tidak perlu lagi bergantung pada anak palsu itu. Sepertinya, penyakit putra Anda masih perlu diobati dengan baik. Fang Yingxuan menatap pintu yang tertutup. Matanya menjadi gelap. Pikirannya berkecamuk. Pintu tipis ini telah memenjarakan seorang pangeran tampan. Pemandangan musim semi yang indah tidak bisa dilihat lagi. Sangat disayangkan. Memang, entah dokter itu bisa datang ke rumah untuk mengobati putra saya. Pikiran Su Fu beralih. Dibandingkan Fang Yingxuan, dia lebih tidak sabar. Dia berpikir, begitu putra kandungnya ini sembuh dan bersinar sekali lagi, nama keluarga Su pasti akan banyak disebut orang. Bukan berarti ketampanan itu tidak berguna. Begitu ketampanan mencapai puncaknya dan digabungkan dengan keuntungan. Keuntungan yang didapat pasti sangat besar. Maaf, dokter itu adalah dokter pribadi keluarga kami. Jika ingin diperiksa, sepertinya putra Anda harus datang ke Xingyuan. Xingyuan adalah kediaman utama keluarga Fang. Di keluarga Fang, kepala keluarga harus tinggal di rumah terpisah. Dan tempat ini disebut apa? Tergantung pada nama kepala keluarga generasi ini. Xingyuan adalah sebuah istana pangeran yang direnovasi, menempati area seluas 100 km persegi, setara dengan kota terlarang. Rumah-rumah di dalamnya, sebagian besar bagian luarnya masih mempertahankan arsitektur kuno.
Di dalamnya penuh dengan teknologi modern. Kepala keluarga saat ini, Feng Yingxuan, tidak begitu suka tinggal di rumah-rumah tua itu. Biasanya masih kembali tinggal di villa Liuan miliknya. Tapi sekarang dia berubah pikiran. Sheng Yuan juga bukan tidak bisa ditinggali. Klasik juga berkelas. Ini juga boleh? Kalau begitu, merepotkan Presiden Fang. Keduanya adalah rubah tua. Ayah Su tidak perlu berpikir pun tahu Fang Yingxuan punya niat lain pada putranya. Tapi dia tidak akan menghalanginya. Su Jingyu sudah mendapatkan Shen Yuxi, putra kandungnya. Masa tidak bisa mendapatkan Fang Yingxuan? Dia teringat wajah putranya. Langsung merasa sangat percaya diri. Langsung setuju. Besok jam 3 sore, membawa Su Jinglan ke Sheng Yuan untuk diperiksa. Kapan dikembalikan? Keduanya sepakat untuk tidak membahasnya. Mungkin setelah sembuh baru dikembalikan. Bisa juga sejak saat itu tinggal di Sheng Yuan. Menjadi tuan laki-laki di sana. 1 jam kemudian, aku meringkuk di kamar. Akhirnya berhasil sadar kembali. Sistem 33 dengan gila-gilaan menyemangati. Benar sekali, sudah 2 bulan. Lan, kamu akhirnya menyelesaikan misi kedua. Sistem 33 hampir menangis. Perjalanan 1000 mil. Bagian kedua akhirnya dimenangkan dengan susah payah. Selamat, Lan. Telah menyelesaikan misi. Hadiah 1 poin nilai bebas. Aku sudah pulih dari rasa malu saat berkomunikasi dengan orang asing. Dengan murah hati menambahkan poin nilai ke fisik. Bagaimanapun, sebelumnya aku sudah menambahkan 1 poin nilai ke kecerdasan. Lalu aku sadar, itu tidak ada gunanya. Manusia harus berkembang seimbang. Tidak bisa nanti sangat pintar, tapi tubuhnya tidak sehat. Hari-hari menyendiri yang menyenangkan ini masih harus berlangsung lama. Tubuh adalah modal perjuangan. Baguslah. Sistem 33 sangat gembira. Indikator tubuhku. Sebagai berikut, Tuan Su Jinglan. Fisik sedikit lebih kuat dari anak ayam. Kecerdasan sedikit lebih pintar dari orang biasa. Ketampanan bintang tampan. Aku merasa tubuhku langsung lebih ringan. Jauh lebih banyak. Menambah sedikit fisik terasa lebih baik. Kalau begitu lain kali tambah seperti ini juga. Aku berpikir sejenak. Masih memutuskan untuk melanjutkan seperti ini. Saat ini, aku masih belum tahu. Ketika fisikku membaik, manfaatnya bukan hanya lebih sehat, tapi juga bisa membantuku melarikan diri. Bahkan melompat dari lantai 3 pun tidak apa-apa. Sebenarnya masih sangat sederhana. Lanjut membuka acara hiburan baru. Menonton sampai suasana hatiku sangat senang. Sistem 33 diam. Entah siapa yang karena harus keluar memperkenalkan diri. Hampir tidak bisa tidur. Selalu bimbang. Tadi bahkan bersembunyi di tempat tidur karena malu lebih dari 1 jam. Tapi dia tidak akan membongkarku. Lan memang hebat. Sistem 33 saat ini adalah guru penyemangat. Khusus untukku. Aku setelah menyelesaikan misi. Meskipun ingin berguling-guling di lantai, dia juga akan memuji dengan kalimat aktif dan imut. Sistem 33 dengan percaya diri melihat papan informasinya yang penuh dengan rencana. Setiap rencana dirancang khusus untukku. Jika terus seperti ini, dalam 4 tahun akan mengubah Su Jinglan menjadi orang kecil yang optimis dan senang bersosialisasi. Sayangnya, rencana tidak bisa mengejar perubahan. Menghadapi rencana Fang Yingxuan, kami berdua sama sekali tidak tahu apa-apa. Juga menyebabkan rencana sistem 33 mati sebelum berkembang. Pagi-pagi keesokan harinya, Tuan Muda, bangunlah. Para pelayan langsung menyerbu masuk. Menghadapi aku yang masih mengantuk adalah serangkaian penataan. Tunggu sebentar. Aku meronta. Seluruh kepalaku pusing. Tidak bisa menunggu. Presiden Su sudah menunggu Tuan Muda di mobil. Kepala pelayan pria mendorong kacamata. Memerintahkan pelayan pria untuk membungkus. Aku yang masih mengantuk. Setelah mencuci muka, aku ingin meronta. Tapi pelayan pria memberiku pijatan. Ditambah cuci muka. Berpakaian juga cukup nyaman. Sudahlah, aku malas bertanya. Pergi kemana saja boleh? Pergi ke rumah keluarga Fang untuk mengobatimu. Tuan Muda, sistem 33. Sepertinya aku dipaksa pindah rumah. Bagaimana ini? Aku di luar tampak dingin. Tetapi di dalam sudah tegang. Sistem 33 juga sedikit bingung. Kenapa tiba-tiba harus pindah rumah?
Bagaimana dengan rencananya? Tidak apa-apa. Kita jalani selangkah demi selangkah. Ada aku. Jangan takut. Mendengar jaminan dari sistem 33. Aku juga sedikit rileks. Benar juga. Aku tidak sendirian. Tapi bersama 33 ke tempat baru. Manusia yang menghadapi lingkungan asing akan merasa tegang dan takut. Tapi jika di sampingmu ada teman yang paling akrab dan paling kamu percaya, maka kamu akan secara alami rileks. Teori ini untuk siapapun. Hampir selalu bisa diterapkan secara alami. Pada diriku juga begitu. Setelah aku dibawa ke mobil, Ayah Su terus mengoceh di telingaku. Aku juga kurang lebih mengerti kenapa tiba-tiba harus membawaku ke tempat bernama Seng Yuan ini. Orang yang datang kemarin adalah kepala keluarga, Feng Yingxuan. Kemudian, keluarga mereka baru saja mengundang seorang psikolog dari Jerman yang bisa membantuku menyembuhkan fobia sosial. Singkatnya, aku harus pergi ke Seng Yuan untuk berobat. Lalu, kapan aku bisa kembali? Sebelum turun dari mobil, melihat bangunan-bangunan kuno di depan. Seperti yang pernah kulihat di lokasi syuting film. Aku menanyakan pertanyaan pertama hari ini. Ayah, Su menatap wajah tampan dan tajam putranya. Sedikit menghindar. Kamu tenang saja. Saat kamu sembuh, Ayah pasti akan menjemputmu pulang. Dia berpikir untuk menenangkan dulu. Lagi pula, jika saat itu aku benar-benar sembuh, itu juga hal yang baik. Aku tidak bodoh. Menatap tajam pada Ayah Su. Kurang lebih sudah mengerti sesuatu. Setelah turun dari mobil, aku tiba-tiba membuka mulut dan berkata pada sistem, jadi inilah alasannya mengapa aku benci berinteraksi dengan manusia. Sangat kotor. Sistem 33 tidak begitu mengerti. Tapi dengan sensitif menyadari suasana hatiku sedang tidak baik. Ketampanan bagiku sebenarnya adalah hal yang sangat buruk. Semakin tampan aku, semakin banyak masalah sampah yang kutemui. Dari hari aku keluar itu hingga hari ini dipaksa pindah rumah. Sebodoh apapun aku tahu, aku sudah menjadi sebuah barang yang bisa ditukar sesuka hati di tangan orang-orang berkuasa. Ketampanan adalah hidangan penutup yang lezat, dan aku adalah persembahan terbaik. Aku benar-benar tidak bisa terus menjadi tampan lagi. Ketampanan adalah racun yang mematikan. Akan membunuh diriku sendiri. Meskipun aku fobia sosial, tapi aku juga menghargai nyawa. Jika tidak, aku juga tidak akan menambahkan poin ke fisik. 33. Kita pelan-pelan selesaikan tugas nanti ya. Aku akan bekerja sama dengan baik denganmu. Untuk pertama kalinya berdiri di depan villa yang melambangkan kekuasaan terbesar ini, aku merasa takut. Ketakutan ini bahkan membuatku ingin aktif bekerja sama dengan 33. Sistem 33 tidak mengerti apa-apa, tetapi sangat gembira. Baiklah, kamu tenang saja. Aku akan membantu Lan dengan baik. Kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Benar, kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sambil bergumam, pintu besar di depan perlahan terbuka. Di dalam, sebarisan pengawal wanita berjas hitam berjalan ke arahku. Kepala pelayan berdiri di depan dengan ekspresi hormat. Tuan Muda Su, silakan naik mobil. Aku tidak suka sinar matahari, tapi cuaca mendung ini membuatku semakin tidak nyaman. Hujan lagi. Aku naik mobil. Mobil bisnis hitam yang sederhana. Melaju di bawah langit yang semakin mendung. Sampai ke gerbang utama Seng Yuan yang megah. Di depan gerbang adalah tempat perpisahan. Hujan turun semakin deras. Melalui kabut hujan di jendela mobil, hatiku seolah terjerat oleh hujan gerimis ini. Aku menghela napas, berharap semuanya lancar. Feng Yingxuan duduk di istana 3 lantai, menembus hujan lebat, melihat sosok tegap yang dirindukannya siang dan malam di bawah. Awalnya, dia sebenarnya sedikit menyesal mengatakan, dokter ada di Seng Yuan. Bagaimanapun, Seng Yuan adalah tempat tinggal kepala keluarga. Jadi pria yang bisa masuk, bukankah berarti tuan laki-laki? Aku sangat tampan, tapi belum cukup tampan untuk membuatnya kehilangan akal. Menjadi tuan laki-laki keluarga Fang. Bahkan Su Jingyu pun tidak memenuhi syarat. Apalagi aku. Tapi saat aku masuk, dia tetap tidak membiarkan kepala pelayan membawa orang itu pergi. Sebaliknya, sekarang suasana hatinya lebih baik dari sebelumnya. Akhirnya datang juga. Pangeranku,
Gelas angkur itu diminumnya sekali teguk, tapi tetap tidak meredakan dahaga di tenggorokannya. Aku menarik karat jaketku. Di bawah payung hitam, melangkah masuk ke villa besar ini. Fasilitas di dalamnya tidak sekuno yang kubayangkan. Di dalamnya ada sofa gaya Eropa yang lembut dan karpet wol kasmir. Kepala keluarga tidak begitu suka perabotan Tiongkok kuno. Fasilitas di dalamnya semua adalah peralatan modern. Semoga tuan muda menyukainya.